wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak-bapak dari jajaran pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, teristimewa Bapak-bapak dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Bapak-bapak dari pengajian atau yayasan Darul Falah yang saya hormati. Pertama-tama mungkin yang ingin kita tuju di dalam kesempatan ini adalah untuk mencari kebenaran. Untuk mencapai kebenaran itu, kita tidak bisa mempergunakan emosi, tetapi kita pergunakan dengan akal yang jernih. Dan juga untuk mencapai kebenaran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan caranya. Beliau mengatakan, taraktu fikum amrain walan tadillu iza tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat Rasul. Ku tinggalkan bagi kamu dua perkara. Selama kamu semuanya berpegang kepada dua perkara itu, kamu tidak akan tersesat. Ialah Al-Quran, dan yang kedua sunnah Rasul. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, wa iza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ila Rasul. Apabila kamu berbeda pendapat di dalam satu masalah, kembalilah kepada Allah, yakni Al-Quran. Kembalilah kepada Allah, kepada Rasul, yakni sunnahnya. Namun di dalam hal ini kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran yang kita hormati, kita junjung. Jangan disalahgunakan. Di dalam Al-Quran itu tidak ada ralat. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Kalau Al-Quran ditulis semaunya, inilah yang menyebabkan terjadinya berbagai macam firqah-firqah di dalam Islam. Dan juga sunnah Rasul, Al-Quran, dan juga kita mempergunakan tafsir. Tafsir Al-Quran yang mu'tabar, bukan dengan otak kita sendiri. Rasulullah mengatakan, man fassara Al-Qur'ana bi ra'yihi fatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan semaunya, dengan akalnya, fatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempatnya di dalam neraka. Ini jangan main-main. Yang kedua, masalah yang kita hadapi sekarang adalah masalah akidah, bukan masalah fikih. Kalau fikih itu hukumnya hanya 5, haram, wajib, sunat, makruh, dan mubah. Kalau kita tergelincir hanya hukumnya itu, tetapi di dalam akidah hanya 2. Yang pertama al-haq, yang benar. Yang kedua al-batil, yang
Oleh karena itu dalam hal inilah kita harus berhati-hati. Saya berbicara di depan bapak-bapak, ini guru-guru saya juga di sini. Ini juga saudara kita juga. Saya tidak mengajar, tetapi saya hanya menyampaikan pendapat-pendapat ulama. Jadi tidak dari saya sendiri, menyampaikan pendapat-pendapat ulama. Yang pertama, saya sudah membaca fatwa MUI. Karena di dalam Majelis Ulama itu, daerah tingkat 2 itu di dalam fatwa ini otonom. Saya juga sudah membaca ini diktat yang disampaikan oleh pihak yayasan. Sudah baca. Maka tadi harus kita sadari bersama, Quran jangan main-main dengan Al-Quran. Tulislah Al-Quran itu dengan baik, sesuai dengan hurufnya, garis-barisnya yang ada di dalam Al-Quran. Itu jangan main-main. Apabila ini terjadi, nanti di kemudian hari hancur Al-Quran kita. Tidak asli lagi Al-Quran seperti kitab-kitab orang lain. Tidak asli lagi kalau diteruskan seperti itu. Yang kedua, kita tidak mencari makna yang tersirat, tetapi yang tersurat itulah yang kita tahu. Yang tersirat ini gampang aja orang lain membikin, oh yang maksudnya begini, itulah yang menyebabkan terjadinya berbagai macam firqah-firqah di dalam akidah yang nanti insya Allah nanti kita buka. Kemudian kalau saya lihat di sini ada menyebut kitab halaman sekian tanpa menyebut, tanpa mengemukakan itu apa isinya. Artinya kalau di dalam kami dalam perguruan tinggi itu namanya footnote. Ada footnote-nya, kemudian nasnya apa, bawa di situ. Kalau hanya begini, kami di perguruan tinggi itu nggak lulus, tidak lulus. Kalau hanya sebut itu, dan kadang-kadang terjadi perbedaan antara yang ada di kitab dengan apa yang ada yang dikemukakan. Ini harus lengkap seluruhnya. Kemudian mengenai ayat 85 surat Al-Isra, yas'alunaka 'anir ruh, itu tadi yang banyak dibicarakan, banyak dikupas di sini panjang lebar. Ini apabila kita kembali kepada asbabun nuzul ayat itu, atau sebab musabab turunnya ayat ini. Ini di dalam filsafat, terutama di dalam filsafat Yunani dan filsafat India, Hindu, banyak juga berbicara tentang ruh, hakikat ruh itu. Bagaimana bentuknya, di mana letaknya di dalam tubuh hamba, di kepala apakah ini, sehingga menimbulkan pendapat-pendapat sekian ribu banyak. Orang-orang Yahudi rupanya mempelajari juga ini. Pendapat filosof ini begini, pendapat filosof ini begini, pendapat filosof ini begini. Orang Yahudi mempelajarinya. Lalu bertanya, wahai Muhammad, ini mengaku Nabi dan Rasul, kami uji dulu. Apa tentang ruh itu? Ruh itu apa? Bagaimana bentuknya? Di mana tempatnya? Maka Allah menurunkan ayat yas'alunaka, selagi akan bertanya kepadamu wahai Muhammad. Pertanyaan belum ada, jawabannya sudah ada. Orang akan bertanya kepadamu. Yas'alunaka 'anir ruh. Tanyakan kepada Muhammad itu tentang ruh.
Tuhan mengatakan, mereka akan bertanya nanti. Ini. Kul, jawab olehmu. Kulir ruhu min amri rabbi. Tentang hakikat ruh itu Tuhan saja yang tahu. Ada tafsir lain mengatakan min amri rabbi, min khalqi rabbi, adalah ciptaan. Cukup sampai di situ. Tidak perlu dikembangkan. Sudah, itu urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Kepada kamu hai manusia, ilmu di sini ada mustasna ilaih. Itu bukan orang, tetapi ilmu yang disisnakan di situ. Jadi kepada kamu hanya sedikit diberitahukan tentang hakikat ruh itu. Apa dia? Tadi di bawah kata-kata Imam Ghazali, saya juga kemarin membuka-bukanya. Di antaranya Imam Ghazali mengatakan, ruh itu adalah apa kita ketahui hanya sedikit. Apabila kita bisa makan, itu ruh ada. Kita bisa lari, itu ruh ada. Hanya terbatas sampai di situ. Kita hormati dulu. Azan. Saudara pemirsa, waktu azan terdengar dan sesaat mungkin kita akan break. Insya Allah mungkin setelah kumandang salat pelaksanaan salat pada zuhur akan dilanjutkan kembali. Selanjutnya kami kembali ke studio. Ahad tidak boleh dijadikan dalil akidah. Harus yang mutawatir sekurangnya itu masyhur, yakni diriwayatkan oleh 3 orang sahabat. Ini saya temui di dalam Hasyiah Dasuki ala Ummul Barahin, berbunyi hadisu ahad wa khabaru ahad zanniyun wa zani la ya'ulu alaihi fil usulil qat'iyyah al-i'tiqadiyah, yang artinya hadis ahad sekalipun itu sahih tidak adalah kandungannya itu zanni, belum sampai ke tingkat qat'i. Sedangkan di dalam akidah katanya itu harus sampai ke tingkat qat'. Lalu kalaulah seandainya kita anggap hadis itu tadi termasuk hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka di dalam Bajuri juga di dalam kitabnya lain yaitu Tuhfatul Murid ala Jawharita Tauhid, dia berkata waqad warada man arafa nafsahu arafa rabbahu, ai
Ai itu artinya yakni, yaitu man arafa nafsahu bil hudusi wal fakri. Barang siapa yang mengetahui dirinya itu baharu dan fakir, artinya tidak punya daya upaya. Arafa rabbahu, maka dia akan kenal kepada Tuhan bil qidami wal ghani, Tuhan yang sifatnya kadim dan sifatnya ghani, yang maha kaya. Itu maksudnya. Maksudnya kalau itu dianggap hadis. Tapi ternyata di dalam kitab Imam Ghazali yang lain, saya ada bawa kitabnya. Ini untuk muntahi, tingkat muntahi. Jadi orang belajar tasawuf itu tidak sembarangan. Ada tingkat-tingkatan, aja stratanya. Yang berjudul Ma'arijul Qudus fi Madariji Ma'rifatin Nafs. Di sana disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa qala Ibnu Taimiyah maudu'un, itu adalah maudu, artinya hadis yang dibikin-bikin, disandarkan kepada Rasulullah. Wa qala an-Nawawi qablahu, Imam Nawawi juga sudah berkata sebelum Ibnu Taimiyah, mengatakan laisa bisabit, itu nggak ada dasar-dasarnya, nggak ada tahu asal muasalnya dari sini, itu dari Rasulullah nggak ada. Wakala Abu Muzaffar bin Sam'ani fil Qawatir, nama bukunya Qawatir, annahu la ya'rifu marfu'an mudhafan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diketahui bahwa kata-kata itu disandarkan kepada Nabi. Innama yahki minhu Mu'az ar-Razi, yakni min qawlihi, tetapi itu adalah ucapan dari seorang sufi yang hidup semasa Hasan Bisri dan Rabi'atul Adawiyah, namanya Yahya bin Mu'az. Jadi kalaulah itu dikatakan hadis, hadis itu adalah hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan dalil di dalam akidah. Kemudian, apa antara hakikat dengan syariat itu ada hubungannya atau tidak? Kita harus kembali kepada yang ampun ilmu. Syariat di dalam fikih itu lain maknanya. Syariat di dalam tasawuf itu lain pula maknanya. Kalau syariat di dalam fikih itu adalah adalah wahyu. Wahyu yang dibawa oleh Nabi dalam bentuk Al-Quran maupun Sunnah. Itu syariat di dalam fikih. Karena itu syariat itu tidak pernah mendapat perubahan. Fikih adalah pemahaman terhadap syariat. Itu di dalam ilmu fikih. Tetapi syariat di dalam ilmu tasawuf, syariat itu adalah amal-amal zahiriyah, perbuatan zahir, semulai dari sembahyang, puasa, zakat, dan haji, itu syariat. Karena itu penulis kitab Tanwirul Qulub mengatakan kullu sufiyin faqih wa kullu faqih sufi. Setiap sufi itu dia juga faqih, dan setiap faqih itu juga dia adalah sufi. Jadi ini kita kembali kepada ilmu dasar di dalam agama itu, ada usuluddin, ada tauhid fikih, ada tasawuf.
Tasawuf itulah yang dinamakan orang itulah ilmu hakikat atau dinamakan ilmu batin. Tiga ini berjalan sama, sejalan, ketiga-tiganya tidak bisa dipisah-pisahkan. Kemudian mengenai firqah 72, 73, hadis lainnya lagi 74. Ini perlu saya kemukakan karena tadi di dalam senggahan ini mengatakan firqah itu tarekat apa, sumbulia, tarekat ini dan tarekat itu bukan, tidak seperti itu. Yang dikatakan firqah di dalam hadis yang dikemukakan itu adalah firqah di dalam akidah. Ini kalau saya lihat di dalam buku yang berjudul Maqalatul Islamiyin oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, di situ dibawa Mu'tazilah sekian firqahnya, Qadariyah Jabariyah sekian firqahnya, Rafidiyah sekian firqahnya, kemudian lagi Jahamiyah sekian firqahnya, lalu Jahamiyah dan 6 pada pokoknya induknya, sehingga mencabang menjadi 72 atau 73. Dan di dalam kitab yang berjudul Al-Milal wan Nihal oleh Syahrastani dikemukakan itu sejarahnya, isi pendapat masing-masing firqah itu semuanya tercover di dalam kitab itu. Kemudian oleh datu kita yang kita hormati di Banjarmasin ini, dalam kitab beliau yang berjudul Tuhfatur Raghibin fi bayani hakikatil imanil mu'minin wa ma yufsiduhu min riddatil murtadin, yang insyaallah ini kan saya terbitkan juga menyebutkan itu. Firqah-firqah itu sekian banyaknya tidak berbicara tentang tarekat di situ. Firqah di dalam akidah. Dan di samping dari 73 beliau ada kemukakan lagi. Di situ ada ajaran-ajaran yang dinamakan sufi, mengaku dirinya sufi tetapi bukan sufi. Ada 13 aliran lagi. Yang diantaranya dikemukakan oleh Mui di sini adalah Wujudiyah. Itu satu diantara yang 13 di dalam tasawuf yang dianggap tersesat dari situ. Nah, jadi tidak benar bahwa itu adalah tarekat Naqsabandiyah, tarekat ini itu bagian dari tasawuf, malah tarekat itu bagian dari tasawuf, tetapi di situ adalah akidah, firqah dalam akidah. Kemudian mempelajari tauhid ini tadi kita katakan bahwa itu harus hati-hati karena batis kita itu berjajak hanya 2, sesat atau hak, hanya itu, tidak ada 3. Karena itu oleh para ahli tauhid sendiri yang wajib di dalam fikih, dalam tauhid itu apa, sampai di mana batasnya, mereka bagi di sana dengan dalil ijmali. Dalil ijmali itu wajib ain, fardu ain. Kelebihan daripada itu sampai mengakui ada apa, sampai kepada hakikat tadi itu fardu kifayahnya cukup bagi beberapa orang, nggak perlu semua orang. Karena itulah mereka membagi tingkatan orang mempelajari tauhid dan tasawuf itu, ada yang dinamakan muftadi, kitabnya hanya ini, ilmunya hanya ini, itu pemula. Yang sudah berkembang mutawasid, pertengahan, kitabnya ini. Ada yang muntahi, itulah tadi yang berbicara tentang Nur Muhammad dan sebagainya, itu muntahi. Kitabnya ini yang dipelajari. Jadi kalau orang yang mubtadi membaca, mempelajari yang muntahid,
sama saja dengan orang yang baru duduk di bangku SD belajar ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi. Otaknya tidak mampu meninggal. Karena apa? Ini kehati-hatian para ulama itu, supaya jangan terjadinya salah paham. Kalau di SD 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau di SMP sudah punya akar ini, akar itu 1 tambah 1 bisa jadi 3 dengan cara-caranya. Ini matematika. Dia sampai perguruan tinggi itu beda lagi cara-caranya. Nah, jadi ini ilmu yang sebenarnya kita tidak mengatakan itu salah, tetapi yang salah itu metode untuk menyampaikannya kepada orang yang bukan masanya menerimanya. Yang berikutnya itu dari tadi saya dengar tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagainya. Ada yang mengatakan Ahlus Sunnah di zaman Rasulullah itu tidak ada. Ahlus Sunnah itu ada pada abad yang ini bisa saya katakan, pemikiran Ahlus Sunnah, pemikirannya itu sudah ada di zaman Nabi, itulah tadi di dalam hadis. Bandingannya pemikiran Mu'tazilah yang akan datang sudah ada di dalam hadis. Iza ra'aitumul qadariyah faqtuluhum. Apabila kamu melihat orang Qadariyah, orang Mu'tazilah, faqtuluhum. Bunuh mereka itu. Karena itu menyesatkan umat. Itu sudah ada pemikirannya. Mazhabnya belum. Alirannya belum lahir. Kemudian lagi Rafidah Syiah. Rasulullah mengatakan yakunu fi akhir zaman qaumun yasmuna Rafidah. Nanti akan terjadi pada akhir zaman nanti satu kaum yang menamakan dirinya Rafidah. Rafidah itu menolak, artinya menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka katakan Abu Bakar, Umar, Utsman itu kafir. Bahkan bukan saja mereka bertiga, bahkan seluruh sahabat itu kafir terkecuali hanya 4 orang. Pertama Ali bin Abi Thalib yang muslim. Yang kedua adalah Miqdad bin Aswad. Yang ketiga Salman Al-Farisi. Dan yang keempat Abu Dzar Al-Ghifari. Hanya ini saja yang muslim, yang lain itu kafir. Nah, ini golongan yang dinamakan Rafidah, menolak itu. Itu yang tadi di dalam 72 atau 73 firqah itu tadi. Kemudian Murji'ah itu zaman Rasulullah belum ada, belum berbentuk lagi, tapi pemikiran sudah ada. Rasulullah sudah memprediksi akan lahir nih. La'anatil Murji'ah ala lisani sab'ina nabiyyan. Dilaknat Murji'ah ini melalui lidah sab'ina nabiyyan, 70 orang nabi. Nah, jadi saya kembalikan kepada poin itu. Pemikiran Ahlus Sunnah itu sudah ada zaman Rasulullah, tapi mazhabnya baru timbul pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah yang tadi dikatakan pendirinya Abul Hasan Asy'ari, Al-Maturidi dan Sanusi. Itu wujud mazhab itu. Ada beberapa nukilan yang saya sengaja bawa ini karena tidak bisa membawa kitabnya. Mudah-mudahan kita sama memahaminya dan menyimak. Yang pertama, nukilan ini dari kitab yang banyak dikutip itu Aqidatun Najin. Aqidatun Najin itu berbunyi, adalah setengah daripada negeri Jawi, yakni Asia Tenggara. Negeri Jawi. Banyak kedatangan bala dan fitnah yang amat besar pada membinasakan agama Islam
dan beberapa manusia yang sudah murtad masuk agama kafir. Lagi pula kebanyakan orang yang jahil yang mendakwakan dirinya alim, lagi sufi yang mengajar ia akan manusia akan ilmu batin atau hakikat, maka yang sebenarnya tiada dinamakan sufi, hanya dinamakan kafir dan mulhid. Lihat, itu halaman 87. Kemudian juga halaman 78 sebelumnya. Ini bahasa Melayu lah. Ini bahasa Melayu ini. Hubaya, hubaya. Artinya hati-hati. Hubaya, hubaya. Hai segala saudara yang muslim. Hendaklah kamu belajar etiket yang sebenar-benarnya kepada ahlinya dan kepada Rasul, supaya jangan jatuh ke dalam etiket yang sesat dan bid'ah dan kafir. Maka jadilah binasa segala ibadah kamu, karena tiada sak segala amal itu melainkan dengan etiket yang sah. Maka hendaklah kamu belajar etiket itu dari orang yang terbilang ilmunya, seperti bahwa adalah ilmu orang yang kita ambil daripadanya itu muwafaqah segala ulama, mengatakan bahwa ilmunya itu benar. Jadi dalam akidah tidak ada khilafiyah. Dalam fikih boleh, akidah tidak ada khilafiyah. Apabila ulama sudah sepakat yang itu, ya pelajari. Kalau ulama masih beda pendapat pun tidak boleh. Juga dalam halaman 79 Aqidatul Najm, lagi pula hendaklah ada orang yang mengarang akan kitab yang kita baca, akan dia itu orang yang terbilang ilmunya, dengan sekira-kira barang mana negerinya dimasukkannya, maka tidak ada disalahkan oleh orang akan ilmunya itu. Jadi kita hati-hati. Lagi pula hendaklah ada etikat kita itu dengan musyawarah pada segala ulama. Dan jikalau sudah ditetapkan oleh ulama, yakni muwafaqah, sekalipun mereka berkata sebenarnya, maka janganlah kita ubah lagi. Jadi menjamin bahwa ilmu itu benar. Berikutnya lagi dalam kitab Durun Nafis. Saya sengaja membuat ini kitab muntahi, orang sudah perguruan tinggi, bukan SD lagi. Dalam Durun Nafis itu halaman 29 bunyinya, maka hakikat itu yaitu yang disuruh menyembunyikan akan dia oleh Allah dan Rasulnya kepada yang bukan ahlinya, yaitu yang dinamakan rahasia Allah. Halaman 30. Lalu beliau mengutip kata-kata sufi, ifsya'i sirri rububiyah kufrun, membeberkan rahasia ketuhanan itu hukumnya kufur. Dan seorang sufi yang bernama Sahal Al-Tusturi berkata, la tatla'ul ahdas alal asrari qabla tumakkinhum. Artinya jangan kamu bantah, jangan kamu beritahukan atau ajarkan akan segala manusia sebelum tetap mereka itu pada syariat dan tarekat. Jadi sebelum sampai ilmu dalam tasawuf itu, ilmu yang tiga ini ada syariat dulu, baru yang kedua itu tarekat, baru yang ketiga hakikat. Hakikat itu ujung. Tidak boleh dari ujung ini ke atas, tidak boleh, harus dari Dan juga pada halaman 27-28 kata, ketahuilah olehmu bahwasanya segala ilmu yang fakir sebutkan dalam risalah ini, yakni Durun Nafis,
yaitu rahasia yang amat halus dan perkataannya pun amat dalam. Tiada yang mengetahui dia melainkan ulama yang rasikh, yakni yang tetap, yang terdahulu cahaya nur cahayanya dari perkataan, karena itu rahasia anbiya dan aulia. Lalu beliau mengatakan lagi, dan tiada berizin oleh syara menyatakan dia kepada yang bukan ahlinya. Nah, ini menghakikat itulah jadinya. Seterusnya lagi dalam Aqidatun Najm, tiada wajib belajar martabat 7, itu yang ada di dalam Durrun Nafis, karena tiada ahlinya pada masa sekarang ini. Nurnya dah tidak ada lagi, maka seyogianya ditinggalkan dia karena sangat dalam mafhumnya. Maka tiada kita ketahui akan maksudnya, dan terkadang zahirnya menyalahi ia akan syariat, maka batinnya tiada bersalahan, tetapi kita tiada paham akan batinnya itu, maka kita paham zahirnya, maka jadi membawa kita kepada binasa, karena beberapa kitab orang yang terdahulu ditinggalkan karena tiada ahlinya yang mengajarkan akan dia dan menghuraikan maknanya. Apa pula tanah Jawi, di tanah Arab aja kadang-kadang orang memahaminya, apalagi di wadah kita. Itu. Ini kutipan-kutipan saya bawa supaya kita berpikir. Kemudian mengenai hadis yang sering kita kemukakan atau dikemukakan dalam kitab-kitab tasawuf itu, yang salahannya itu beruntun. Yang dulunya itu salah, dari dikutip oleh belakang, salah lagi, dikutip oleh belakang, salah lagi, sampai ke tangan kita. Jadi tentang Nur Muhammad, karena ada beberapa hadis yang mirip-mirip. Hadis pertama itu berbunyi, awwalu ma khalaqallahul aqla. Yang pertama diciptakan oleh Allah itu adalah akal, intelek. Ini diriwayatkan oleh Tabrani, Abu Nuaim dengan melalui 2 sanad. Tetapi kedua sanad itu tidak sampai kepada Rasulullah, hanya sampai kepada kepada tabi'in, sahabatnya, al-mursalun, dalam kat sakat, sahabiyun kat sakat. Hadis mursal itu adalah hadis yang salah satu sahabatnya itu jatuh, tidak disebutkan. Kemudian yang kedua, anna awwala ma khalaqallahul kalam. Yang pertama-tama diciptakan oleh Allah itu kalam, yang menetapkan takdir. Itulah. Ini Rawahul Ahmad, Tirmizi, Ibnu Asakir. Dan hadis ini diriwayatkan melalui beberapa turuk dari seorang sahabat yang bernama Ubadah bin Samit. Inilah yang agak kuat, yang dua itu. Kemudian yang ketiga itu tadi hadis itu. Jadi di dalam penelitian Syekh Sangkiti dari Madinah meneliti hadis itu panjangnya 1,5 halaman. Lengkapnya bisa dibaca di dalam kitab yang jilid 2, kitab yang berjudul Bahrul Bihar, tulisan Salim An-Nabhani, jilid 2 itu. Panjang tuh. Jadi kadang-kadang kita tuh ini filsafat apa agama ini? Ini Tuhan menciptakan ini menciptakan ini, beranting terus. Jadi karena panjangnya diteliti, diriwayatkan Abdul Razak dari seorang sahabat bernama Jabir. Sudah diteliti, bongkar semuanya kitab Abdul Razak.
Hadis sebenarnya kalau ada dalam Bukhari, ada, tentu ada. Dikatakan itu Bukhari, ada dalam Bukhari. Tapi ternyata di dalam Musannafat karangan Abdul Razak itu tidak ditemukan itu. Tuh datangnya dari mana? Kalau Abdul Razak sendiri tidak ada itu. Jabir itu banyak. Jabir bin Abdullah ada, ini ada, macam-macam. Dilihat lagi dalam Musnad Imam Ahmad, Jabir ini nggak ada. Jabir yang kedua nggak ada. Jabir yang ketiga nggak ada. Itu dalam penelitian beliau, Syekh Sangkiti itu mengatakan bahwa hadis ini diragukan. Oleh karena apa? Nggak ada sanadnya yang sampai. Nah, jadi ini tadi yang saya kemukakan, bahwa kita sekarang ini adalah mencari kebenaran dengan akal yang jernih. Apabila sudah tahu itu benar, itu salah, tidaklah kita merasa diri kita rendah apabila kita rujuk kepada kebenaran. Ada pepatah mengatakan, aruju ilal haq ahsanu ila mudhi'i fid dalalah. Kita kembali kepada yang benar itu lebih baik daripada kita berkecimpung terus di dalam kesesatan. Jadi oleh karena itu saya enggak menyalahkan ini, enggak menyalahkan ini. Marilah kita mencari jalan keluarnya dengan sebaik-baiknya masalah ini. Dan perlu hanya kita ingatkan, masalah ini adalah masalah akidah. Akidah, bukan masalah fikih. Masalah akidah. Masalah akidah ini tadi mazhabnya sampai ada namanya apa, kalangan Rafidah itu apa yang mengatakan bahwa Jibril itu tersesat membawa wahyu kepada Muhammad, yang menjadi tujuan wahyu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Itu Rafidah, namanya Syiah Kisaniyah. Kalau Jibril yang membawa tersesat, nang di bawahnya lebih lagi tersesatnya. Kalau tapi begitulah, ada mazhab yang seperti itu. Nah, jadi tadi saya katakan, saya bukan menggurui bapak-bapak, cuma kita mengajak berpikir, mencari kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunan minal mumtarin. Kebenaran itu hanya datang dari Allah, dan jangan kamu lagi bimbang, ragu, hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dalam kesempatan ini Pak Bupati, itulah, marilah kita mencari jalan keluar dari ini supaya masyarakat kita selamat. Jadi bisa mungkin yayasan bisa berjalan dengan catatan-catatan. Mau juga merasa lega dengan adanya perubahan. Jadi mencari jalan yang kalau bahasa kita menarik apa itu, rambut dari gelapung, tepat. Menarik rambut dari gelapung sehingga tidak ada pihak yang merasa bahwa dia dipojokkan. Tapi kita sama-sama mencari. Sekian Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin kami mintakan ada yang pesan-pesan dari Bapak Bupati Lusa Utara yang ingin disampaikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dari Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara yang hormati, bapak-bapak dari pengajian Darul Falah yang hormati, ketua dan seluruh anggota dewan, bapak-bapak muslim kita, para habaib, hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan, dan kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang seterusnya atas kehadiran bapak-bapak semua, yang semuanya tentunya mempunyai etiket yang baik, etiket yang sama, yakni
sebagaimana disampaikan oleh para habaib tadi, tujuan akhir kita adalah untuk kemaslahatan umat. Jadi tujuan akhir kita adalah untuk kemaslahatan umat. Jadi kami terima kasih sekali kehadiran bapak-bapak ada sama dengan kita. Jadi kita punya etiket yang baik dalam rangka untuk kemaslahatan umat. Dalam kaitan ini, Bapak dan Saudara, memang acara ini kita rekam langsung, siarkan langsung melalui televisi dengan harapan tentunya seluruh warga Hulusan Utara pada khususnya maupun masyarakat lain pada umumnya bisa mengikuti secara seksama. Jadi dari berbagai babak kegiatan atau beberapa sesi kegiatan, yang pertama kita sudah mendapatkan secara lengkap, secara tuntas identitas dari Ahmad Jayadi, baik yang diungkapkan dari Kodim 1001 maupun dari bapak-bapak para habaib yang mempunyai silsilah lengkap. Kemudian juga kita telah mendengari fatwa ulama, dari mana fatwa ulama ini diperoleh berdasarkan hasil rumusan yang didasarkan pada VCD yang diberikan pada majelis ulama, kemudian materi-materi yang disampaikan. Jadi kita bisa baca apa yang dipatwakan ulama, dan terlebih tentunya Bapak dan Saudara, sebagaimana apa yang diungkapkan oleh Yang Mulia yang kita hormati Bapak-bapak dari Majelis Ulama Kalimantan Selatan. Jadi dalam kaitan ini saya menghimbau seluruh warga Nusantara pada khususnya bisa memahami, bisa menyikapi semua ini dengan pikiran jernih, pikiran yang tenang. Itu saja harapan saya. Jadi, bisa memahami apa, karena mana Bapak dan Saudara, pertama ini kami terima kasih sekali difasilitasi oleh Bapak Anggota Dewan, khususnya Pak Ketua, agar permasalahannya bisa terungkap dengan jelas. Kita memang yakin tidak semua pihak bisa puas dengan apa yang kita hasilkan pada hari ini. Namun sebagaimana saya sampaikan tadi, saya mohon seluruh masyarakat kita bisa memahami, bisa menyimak apa yang telah kita peroleh hari ini. Jadi saya ulangi, kita sudah tahu persis identitas apa yang diungkapkan dari pihak Interkodim, apa yang diungkapkan oleh bapak-bapak dari para habaib, beberapa materi pelajaran yang dimotiri oleh bapak-bapak Ketua Majelis Ulama Hulusan Utara, juga sebagai buah atau kesimpulan seluruhnya tadi juga disampaikan oleh Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Selatan. Itulah tentunya harapan kami. Kita berharap bahwa kemana agama itu adalah rahmatan lil alamin, berharap kita tercipta suasana dan situasi yang damai, aman, dan sejahtera. Karena mana ini adalah merupakan tugas kami selaku Bupati dalam rangka pembinaan kemasyarakatan. Jadi tugas-tugas kami dengan didukung oleh Bapak-Bapak Musbida dan seluruh anggota Dewan melaksanakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Karena mana ini juga merupakan tanggung jawab kami. Karena kami sebagai pemimpin di daerah ini, kami akan mempertanggungjawabkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupati Hulusan Utara. Kami kira pertemuan kita hari ini sudah kami fasilitasi dengan sebaik-baiknya. Sebelum mengakhiri pertemuan ini, kami memohon maaf apabila ada kehilapan pada waktu kami memimpin pertemuan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bisa mendukung dan menjernihkan materi pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, marilah kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.